6 dibagi 3, 2. Ini dibagi dulu, baru dikali. Menyesuaikan cara yang di buku. Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Tentu ini pertemuan yang pertama dengan pembelajaran secara virtual, pembelajaran secara online. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya marilah kita bersama-sama dengan mengawali pembelajaran dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan adik-adik memperhatikan dengan seksama apa yang nantinya Bapak jelaskan di pembelajaran online ini. Pelajaran yang pertama di kelas 5 nanti kita akan membahas pelajaran tentang pecahan. Di kelas 5 siswa nantinya mengoperasikan pecahan, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas penjumlahan dulu, baik itu nanti pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan yang pertama pecahan biasa dulu. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B. A per B ini Bapak misalkan dalam huruf dulu A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, masih ingat adik-adik A per B? A merupakan pembilang sedangkan B adalah penyebut. Dengan A dan B bilangan bulat. Bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan B ingat tidak sama dengan dan B tidak bernilai 0. Untuk lebih mudahnya coba perhatikan lagi. Nah, adik-adik masih ingat A per B. A pembilang sedangkan B adalah penyebut. Nah, ingat ya. Kalau yang posisinya di atas namanya pembilang, sedangkan yang di bawah namanya penyebut. Adik-adik jangan sampai tertukar ya, ini kembali diulangkan kembali. Ini dijelaskan di kelas 4 juga. A per B. A pembilang, B penyebut. Itu dalam huruf misal. Kalau sekarang dicontohkan dalam angkanya 1 per 2, maka A adalah pembilang, posisinya letaknya di atas, penyebut adalah 2. 3 per 4 misalnya. Maka yang di atas adalah pembilang dan yang di bawah adalah penyebut. Jangan sampai tertukar ya nanti, pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Adik-adik jangan sampai tertukar nanti. Bagaimana adik-adik? Sebelum kita lanjut, A per B. A pembilang, B penyebut. Selanjutnya, untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan diagram berikut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan adik-adik bagaimana mengoperasikan pecahan nanti. Pecahan biasa, pecahan dengan penyebut sama. Jadi di operasi hitung pecahan, penjumlahan, dan pengurangan ada operasi hitung pecahan dengan pecahan dengan penyebut sama. Masih ingat penyebut apa tadi? Penyebut letaknya yang di bawah. Kalau penyebut sama, cara mengerjakannya terbagi menjadi 2 dulu. Pecahan biasa ataupun pecahan campuran
Cara mengerjakannya terbagi menjadi dua. Ada pecahan dengan penyebut sama, ada pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, untuk pecahan dengan penyebut sama, cara mengerjakannya jumlahkan bilangan pecahan, penyebutnya tetap. Nah, pembilangnya saja yang dijumlahkan, pembilang tuh yang di atas. Penyebut tetap. Jadi penyebut tidak usah dijumlahkan. Sedangkan pecahan dengan penyebut berbeda, cara mengerjakannya adalah pertama, ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK. Masih ingat KPK? Kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebutnya. Jadi penyebutnya yang di bawah disamakan dulu, lalu disesuaikan dengan pembilangnya. Jadi berbeda cara pengerjaannya ya. Kalau pecahan dengan penyebut sama, jumlahkan pembilang pecahannya, lalu penyebutnya tetap. Kalau pecahan dengan penyebut berbeda, cara menyelesaikannya adalah dengan ubah dulu atau samakan penyebutnya menjadi KPK dengan KPK, lalu jumlahkan pembilang pecahan dan penyebutnya. Untuk lebih mudahnya, kita langsung ke contoh soal. Penyebut sama, ini soal dengan penyebut sama dulu ya. 2/7 ditambah 4/7, perhatikan. Penyebutnya sama, penyebut yang di bawah. Jadi ini, kalau penyebut masih ingat di pembahasan yang tadi, penjelasannya, kalau penyebutnya sama, cukup yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. Pembilangnya ini yang di bawah. Jadi cara mengerjakannya 2/7 ditambah 4/7 adalah, nah, yang dijumlahkan apa tadi? Penyebutnya saja. Karena penyebutnya sama, pembilangnya saja yang dijumlahkan. Berarti yang dijumlahkan 2 ditambah 4. Cukup ini saja yang dijumlahkan. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6/7. 7-nya dijumlahkan tidak. Penyebut tetap. Ini namanya 2/4 ditambah 7. 2 tambah 4 sama dengan 6. Maka jawabannya 6/7. Ini kalau penyebutnya sama. Paham adik-adik? Yang dijumlahkan cukup pembilangnya saja. Penyebut tetap. Selanjutnya, ini Bapak misalkan juga dalam bentuk gambar yang diarsir. Masih ingat, yang diarsir menunjukkan pembilangnya. Berarti 2/7. Jumlah seluruh potongannya 7. 2/7 ditambah 4/7. Jadi jawabannya 6/7. Adik-adik paham? Ini cara mengerjakan kalau penyebutnya sama. Selanjutnya ke penyebut yang berbeda. Nah ini, sekarang coba perhatikan. Kalau penyebut berbeda, cara mengerjakannya ini penyebutnya berbeda. Coba perhatikan. 1/3 ditambah 1/2. Cara menyelesaikannya adalah, karena penyebutnya berbeda, maka cara menyelesaikannya adalah pertama-tama harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, karena penyebut berbeda, maka samakan dulu penyebutnya. Ini cara mengerjakannya. Caranya cari kelipatan, cari KPK dulu. Masih ingat KPK tadi? Maaf tulisannya sulit. 3 dan 2. Cari kelipatan KPK-nya. Masih ingat kelipatan? Berarti hasil dari perkalian. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6.
3 kali 3 9. Nah, ini namanya kelipatan. Sampai sini dulu. 2 berarti 2 dikali 1 2. 2 dikali 2 4. 2 dikali 3 6. Nah, karena ada sama, ini namanya kelipatan KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ambil yang 6. Ini namanya kelipatan. Maka dicari kelipatannya menggunakan 6. Cara mengerjakannya nanti Bapak ajarkan juga beberapa cara, tapi ini dulu. 6 dibagi 3 berapa? 6 dibagi 3. 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 2. Ini dibagi dulu, baru dikali. Baru dikali. Menyesuaikan cara yang di buku. Adik-adik bisa memperhatikan bukunya juga sama yang Bapak jelaskan. 6 dibagi 3 2. 2 dikali 1. Nih, jadi 1 kali 2. Bapak ulangi sama caranya. 6 dibagi 2 baru dikali 1. 6 dibagi 3 2. 2 dikali 1. Ini ditulis. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 1 sama dengan, jadi hasilnya nah 1 kali 2 hasilnya 2. 1 kali 3 sama dengan 3. Maka kalau sudah sama penyebutnya 6 baru dijumlahkan, pembilangnya saja yang di atas saja dijumlahkan. Maka jawabannya adalah 5/6. Ini hasilnya. Untuk lebih mudah, dapat dari mana 6 kali 2 itu? 6. Bapak ulangi. 6 dibagi 3. Caranya di sini dari tadi. Baru dikali 1. Sama juga. Untuk lebih mudahnya nanti Bapak kasih cara yang selanjutnya. Ini dalam bentuk gambarnya untuk mempermudah siswa juga. 1/3 ditambah 1/2. Ini dalam bentuk diagram lingkarannya. Dalam bentuk potongan pecahannya 2/6. 3/6 sama dengan 5/6. Bagaimana adik-adik paham? Cara mengerjakannya adalah dengan mencari KPK dulu. Iya, kita lanjutkan kembali. Ini untuk mempermudah adik-adik. Cara yang pertama untuk mengerjakan soal pecahan yang pembilangnya, penyebutnya berbeda. Mohon maaf. 4/15 ditambah 6/10. Penyebutnya adik-adik sudah melihat kan? Berarti penyebutnya adalah 15 dan 10. Jadi yang dicari adalah KPK dari 15 dan 10. Cari KPK-nya dulu. Kelipatan persekutuan terkecil. 15. Masih ingat kelipatan hasil dari perkalian suatu bilangan. 1 kali 15 15. 2 kali 15 30. 1 sampai sini aja dulu. Boleh diteruskan. Tapi kita udah menentukan. 1 kali 10 10. 2 dikali 10 20. 3 kali 10 30.
10. Nah, karena kelipatan persekutuan terkecil, maka kita sudah dapat KPK-nya adalah 30. Berarti KPK dari 15 dan 10 adalah 30. Adik-adik, ini cara yang pertama. Cukup panjang tapi lebih mudah ini caranya. Caranya yang pertama, tulis 4/15 sama dengan 4 dikali titik-titik per 15 dikali titik-titik sama dengan per 30. Per 30. 30 dapat dari mana? KPK dari 15 dan 10. Cara menyelesaikannya, 15 dikali berapa supaya hasilnya 30? Berarti dikali 2. 15 kali 2 30. Maka di dalam pecahan, kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga ikut dikali 2. Tidak boleh berbeda. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 2, 8. Jadi pembilang sama penyebut harus dikalikan 2. Sudah, kita lanjutkan. Selanjutnya 6/10. Sudah 4/15, sekarang 6/10. 6/10 cara mengerjakannya sama. 6 dikali berapa? 10 dikali titik-titik supaya hasilnya 30. Berarti 10 dikali 3. Betul? 3. 10 kali 3 sama dengan 30. Maka 6 juga dikali 3. Kalau pembilangnya dikali 3 atau penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya pun dikali 3. Sama dengan 2. Kalau dikali 2 pembilangnya, maka penyebutnya dikali 2. 6 kali 3 sama dengan 18. Maka hasilnya adalah baru dijumlahkan. Kalau sudah ada penyebutnya sama, 8/30, 18/30, karena soalnya dalam bentuk penjumlahan, maka jumlahkanlah 8/30 ditambah 18/30. Berarti hasilnya berapa? 26 per 18. Di buku adik-adik ada juga, ini Bapak mengambil contohnya pun di buku untuk mempermudah siswa belajar. 26 per 30. Ini hasilnya ya. Boleh disederhanakan. Kalau nilainya dalam jumlah banyak, 26 per 30. Di kelas 4 belajar juga ini disederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi 2. Maka hasilnya kalau diminta paling sederhana, 26 dibagi 2, 13 per 30 dibagi 2, 15. Ini kalau diminta hasilnya paling sederhana. Untuk pertemuan kali ini kita belajar cara menyelesaikan operasi hitung pecahan penjumlahan dengan menyamakan penyebutnya. Cara kedua, tadi cara pertama. Cara kedua sama yang seperti contoh di buku tadi. 4/15 ditambah 6/10. Pertama-tama karena penyebutnya berbeda, cari KPK-nya dulu. KPK-nya kita sudah hitung tadi 30. Nah, ini 30. Kalau sudah sama penyebutnya, baru cara yang seperti di slide sebelumnya tadi. Caranya, kata Bapak tadi, dibagi dulu. Ini penjelasannya. Dibagi 30 dibagi 15 adalah 2. Nah, baru setelah dibagi baru dikali. 2
2 dikali 4 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Ini caranya ya. 30 dibagi 15 dikali 4. Hasilnya 8. Ini cara pendeknya saja. Lagi selanjutnya dibagi dulu 30 dibagi 10. Hasilnya adalah 3. Baru 3 dikali 6. 3 kali 6 18. Maka baru dijumlahkan. 8 ditambah 18 sama dengan 20. Nah, ini caranya adik-adik. Adik-adik persilakan mau cara pertama atau cara kedua. Selanjutnya pecahan campuran. Ini mungkin kita sampai pertemuan di pecahan campuran dulu. Takutnya panjang sekali. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa. Jadi pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Ini sudah sebenarnya di kelas 4. Bapak misalkan dengan huruf A, B per C dengan ABC bilangan bulat dan C tidak nol. Ingat ya, C tidak nol. C ini penyebutnya tadi. A, B per C. Itulah A, B per C. Cara penjumlahannya, cara menjumlahkan pecahan campuran sama dengan cara penjumlahan atau pengurangan di pecahan biasa. Tapi bedanya harus diubah dulu pecahan campuran ke pecahan biasa. Tapi untuk lebih mudahnya, Bapak misalkan 1, 2 per 3. Ini Bapak misalkan saja ya. Jadi ingat, ini apa? Ini bilangan bulat. 1 bilangan bulat. Bilangan bulat. BB bilangan bulat. Kalau 2 adalah apa tadi? Pembilang. Pembilang. Kalau 3 adalah penyebut. Jangan sampai tertukar ya nanti. Penyebut. Jadi ingat, 1 adalah bilangan bulat, 2 adalah pembilang, 3 adalah penyebut. Cara mengerjakannya tadi Bapak ulangi. Ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Selanjutnya pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika berbeda, samakan penyebut terlebih dahulu. Ketiga, jumlahkan kedua pecahan. Sederhanakan pecahan, lalu ubah kembali menjadi pecahan campuran. Nah, kalau ini pecahannya berbeda, maka oleh sebab itu cara mengerjakan soal pecahan campuran. Bapak misalkan soalnya 2 1 per 7. Ini untuk pecahan yang penyebutnya sama. Pecahan campuran dengan penyebut yang sama. 32 per 7. Ini misal. Cara menyelesaikannya khusus untuk pecahan penyebutnya sama. Cara menyelesaikannya 21 per 7 ditambah 32 per 7. Cara menyelesaikannya sama. Pertama, ubah dulu pecahannya menjadi pecahan biasa. Penyebut tetap. Ingat ya, khusus penyebut selalu tetap. 7 dikali 2 ditambah 1. Masih ingat caranya? 7 dikali 2. Cara mengubah pecahan biasa ke pecahan
dari pecahan campuran ke pecahan biasa. 7 kali 2 ditambah 1. Penyebut tetap. 7 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 15. 7 cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Caranya dikali baru ditambah. 7 dikali 3 ditambah 2. 7 kali 3 21. 21 tambah 2 berarti 23. Ini cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Baru dijumlahkan. Masih ingat tadi caranya? Kalau penyebutnya sudah sama, penyebutnya tetap. Yang dijumlahkan cuma pembilangnya saja. 15 ditambah 23 berapa hasilnya? 8 38. Nah, ini cara kalau penyebutnya sama. Nah, sekarang masuk ke contoh kalau pembilangnya berbeda. Ini Bapak contohkan satu, mungkin ini untuk pertemuan pertama karena durasinya panjang sekali. 2/5/7 ditambah 1/1/3. Cara menyelesaikannya sama. Pertama-tama ubah dulu pecahan biasa, pecahan campuran ke pecahan biasa. Caranya sama. 7 dikali 2 ditambah 5. 7 kali 2 sama dengan 14 ditambah 5 sama dengan 19. Jadi 19/7. Penyebut tetap juga ya kalau mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. 3 dikali 1 ditambah 1. 3 kali 1 1 tambah 1 4. Jadi 19/7 ditambah 4/3. Ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Lalu selanjutnya samakan penyebut. Samakan penyebut dengan mencari KPK 7 dan 3. Sama caranya tadi. Terlebih dahulu cari KPK dari 7 dan 3. 1 kali 7 7, 2 kali 7 14, 3 kali 7 21. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 9. Setelah 9 12, 15, 18, baru 21. Nah, ini sama. Ini KPK-nya. Berarti KPK-nya adalah 21. Nah, setelah itu caranya sama yang Bapak ajarkan sebelumnya. 21 dibagi 7 nilainya adalah, caranya sama, dibagi baru dikali. 21 dibagi 7 dikali 19. 21 bagi 7
3. 3 kali 19 sama dengan 57. 21 sama lagi, 21 dibagi 3 sama dengan 7. 7 kali 4 sama dengan 28. Maka hasilnya adalah 85/21. Jumlahkan kedua pecahan, baru dijumlahkan kedua pecahan. 57 ditambah 28 hasilnya adalah 85/21. Maka pecahan campurannya adalah 41/21. Ini untuk pertemuan hari ini. Cara lainnya boleh diperhatikan. Nanti pendalaman materi kita ulangi lagi. Untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan dulu. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti kita ulangi lagi. Kalian bisa belajar di rumah. Billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik suka, komen, dan berlangganan. Belajar online.